Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semua kita akan masuk ke pembahasan tentang selaput lidah. Ya. Jadi begini teman-teman semua. Selaput lidah ini menggambarkan organ yin, khususnya lambung dan ginjal. Pada keadaan normal, lidah itu mempunyai selaput lidah tipis berwarna putih. Selaput lidah tipis berwarna putih ini muncul disebabkan karena sisa-sisa kelembapan lambung naik ke atas atau ke lidah, ya. Oleh karena itu, selaput lidah tipis berwarna putih ini menandakan bahwa lambung itu mencerna makanan dan minuman itu dengan baik. Umumnya selaput lidah ini mengikuti perubahan badan lidah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Umumnya selaput lidah ini mengikuti perubahan badan lidah. Oleh karena itu, keduanya saling mendukung dalam memberikan informasi penyakit. Tetapi terkadang karena proses perkembangan penyakit sangat cepat dan sangat kompleks, kita sering menjumpai di lapangan perubahan selaput lidah tidak mengikuti perubahan badan lidah. Tetapi bila kita teliti secara seksama, hubungan internal antara mereka berdua, selaput lidah dan badan lidah mudah diketemukan. Kemudian teman-teman semua, selaput lidah ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama selaput lidah putih, yang kedua selaput lidah kuning, yang ketiga selaput lidah abu-abu dan hitam. Selaput lidah kuning ini nanti bisa dibagi 3, selaput lidah kuning muda, selaput lidah kuning tua, selaput lidah kuning kehitam-hitaman. Jadi teman-teman semua, hari ini kita hanya membahas tentang selaput lidah dulu, ya. Selaput lidah putih menunjukkan bahwa adanya penyebab terjadinya penyakit. Semakin tebal selaput yang ada di atas permukaan lidah, maka itu menandakan semakin kuat penyebab terjadinya penyakitnya, baik yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam. Biasanya kalau yang datang dari luar itu sering disebut PPL angin dan dingin atau penyebab penyakit luar, ya. Bila disebabkan karena dari dalam, biasanya itu sering disebabkan karena faktor makanan dan minuman. Jadi kira-kira begitu gambarannya, ya. Selaput lidah putih, tipis dan licin. Ini merupakan pertanda serangan angin dingin. Selaput lidah putih, basah dan licin, ini menandakan serangan angin dingin bersifat kuat. Kalau disebabkan karena faktor makanan dan minuman, selaput lidah putih, tebal dan licin, ini merupakan pertanda patogen lembab dan dahak bersifat dingin. Selaput lidah putih tipis di atas lidah yang berwarna merah tua merupakan pertanda sindrom panas terserang patogen lembab, ya. Jadi teman-teman semua begini. Ini kalau selaput lidah yang berwarna putih ini
Jadi nanti ketika kita lihat lidahnya, ini hampir-hampir sama. Jadi nanti yang membedakan itu yang mana yang datang dari luar, yang mana datang dari dalam itu, ketika nanti kita masukkan gejala dan tandanya. Maka nanti kasus ini bisa ketemu, ya. Karena ini nanti lidah itu hampir mirip-mirip. Jadi kalau tidak kita masukkan gejala dan tandanya itu biasanya hampir tidak bisa dipecahkan permasalahannya, ya. Udah, kita lanjut lagi yang ke selaput lidah kuning, ya. Selaput lidah kuning ini menandakan sindrom panas. Selaput lidah kuning ini bisa dibagi 3. Selaput lidah kuning muda, selaput lidah kuning tua, selaput lidah kuning kehitam-hitaman. Jadi di sini teman-teman semua, semakin warnanya kehitam-hitaman itu menandakan bahwa penyakit itu sangat berat dan sangat kuat, ya, permasalahannya. Selaput lidah kuning, licin dan mengkilap merupakan pertanda patogen lembab panas menyerang tubuh. Selaput lidah menguning tapi keadaan masih lembab merupakan pertanda patogen lembab panas menyerang tubuh, tetapi tubuh itu dalam kondisi kekurangan panas. Selaput lidah kuning dan kering merupakan pertanda patogen lembab panas menyerang tubuh. Bila terdapat bagian hitam pada selaput lidah kuning, ini menandakan biasanya serangan patogen panas yang sangat berat dan cairan tubuh sudah sangat berkurang sekali. Selaput lidah kuning, licin dan lembab yang menutupi tubuh lidah putih dan gemuk merupakan pertanda patogen lembab panas menyerang tubuh, tetapi tubuh itu dalam kondisi kekurangan panas pada limpa dan ginjal. Jadi secara umum, selaput lidah kuning itu yang sering muncul yang 4 ini, ya. Yang ini nih yang paling sering nih, selaput lidah kuning dan kering, ya. Kemudian kita masuk ke selaput lidah abu-abu dan hitam. Selaput lidah abu-abu sering disebut selaput lidah hitam muda. Dan kalau ini tidak teratasi, maka akan menyebabkan selaput lidah hitam. Selaput lidah hitam ini menandakan bahwa penyakit itu sangat kompleks, sangat berat permasalahannya, ya. Selaput lidah abu-abu dan hitam sering dijumpai pada sindrom lembab bersifat dingin. Biasanya penyakit ini diawali dari selaput lidah putih, ya, diingat ya. Kemudian selaput lidah abu-abu dan hitam ini juga sering dijumpai pada sindrom lembab bersifat panas. Biasanya penyakit ini diawali dari selaput lidah kuning. Artinya selaput lidah abu-abu dan hitam itu ada 2 macam. Bisa dia masuk ke sindrom dingin, bisa dia masuk ke sindrom panas. Jadi kalau dia masuk tadi ke sindrom lembab bersifat dingin itu, selaput lidah itu diawali dari selaput lidah putih dulu. Tapi kalau dia masuk ke sindrom lembab bersifat panas, maka penyakit itu diawali dari selaput lidah kuning. Kira-kira gambarannya begitu ya, teman-teman. Selaput lidah abu-abu sering disebut selaput lidah hitam muda. Ini merupakan pertanda patogen lembab dingin yang berat di dalam tubuh. Ini tadi yang kita maksud, ya. Selaput lidah hitam dan lembab merupakan pertanda patogen lembab dingin yang sangat berat sekali di dalam tubuh. Ini masuknya ke sindrom dingin.
Selaput lidah abu-abu sering disebut selaput lidah hitam muda dan kering, merupakan pertanda patogen panas menghabiskan cairan tubuh. Selaput lidah hitam, kering, pecah-pecah dan bahkan berduri merupakan pertanda patogen panas yang sangat kuat sekali menghabiskan cairan tubuh. Maka ini yang sering disebut sindrom panas. Jadi perbedaannya ini nanti, ini ya perbedaannya yang sangat mencolok nanti. Berarti kalau ini sindrom dingin, kadang ini apa namanya ya, saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Ketika mencari nanti lidah begini, harus jelas kadang pencahayaannya. Kalau tidak jelas pencahayaan itu, biasanya kita lihat aja. Oh, ini biasanya coba ditanyain, dipegang telapak kakinya, biasanya ini telapak kaki dan tangan itu terasa dingin. Terus juga biasanya itu sering masuk angin. Kemudian sering kembung, sering mual, kemudian itu sering sakit kepala. Biasanya BAB-nya tidak berbentuk atau sering diare. Ya, terus suhu tubuhnya biasanya rendah. Ini yang ini. Kalau yang ini biasanya lidahnya merah, kemudian suaranya keras, buang air besarnya biasanya keras, buang air kecilnya biasanya warnanya kuning atau kecoklatan ya. Terus napasnya biasanya agak bau, terus tubuhnya biasanya keringatnya agak berbau. Terus orangnya suka emosian. Biasanya terus juga ini pinggang pegal kadang-kadang sering muncul nih, pinggang pegal, lutut lemah sering muncul di kasus ini ya. Begitu juga tadi yang ini juga sama, nanti teman-teman itu ketika ketemu dengan lidah yang putih, selaput lidah putih pucat itu, maka nanti ini ditanyakan gejalanya, apakah itu nanti disebabkan karena pengaruh dari luar atau disebabkan karena pengaruh dari dalam. Maka nanti contoh ya, kalau pengaruh dari luar itu contoh ini sering masuk angin enggak, batuk, sesak atau flu atau sering bersin ya, atau sini sering pegal. Kemudian sering meriang atau tidak. Ini nanti ketemunya di sini. Kemudian kalau yang di sini biasanya sering kembung enggak, mual atau tidak, terus BAB-nya bermasalah atau tidak. Terus ini biasanya ada suara yang bunyi-bunyi enggak di perut seperti suara air. Ini adanya di sini. Biasanya begitu ya. Kalau yang di sini biasanya ini karakter panas semua nih rata-rata ya. Ada yang karakter panas secara umum, ada karakter panas yang sudah kekurangan cairan. Jadi teman-teman semua, insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan besok Allah memudahkan kita akan masuk ke pembahasan tentang bentuk lidah ya. Jadi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.